Om Swastiastu, sahabat Prada dimanapun berada. Kembali lagi pada saya, Dewa Gede Brahmanca, di sini selaku host, yang akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Sudah ada di depan saya, yaitu Kak Julius Wahyu Triutomo. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Jadi beliau di sini sebagai Ketua Pemuda Katolik Jakarta Pusat. Tentunya hari ini kita akan berbincang-bincang dalam tema yaitu moderasi beragama. Di mana moderasi beragama ini menjadi hal yang sangat urgensi tentunya sebagai kita generasi muda, karena dengan adanya dialog seperti ini kita akan mempunyai gambaran tentang apa sih itu moderasi beragama. Oke, saya panggil Abang aja mungkin ya. Boleh. Bang Wahyu gitu. Boleh. Kalau dilihat dari namanya ini, Abang dari Jawa bukan? Benar sekali. Dari Jawa. Jadi emang kebetulan saya dari Lampung itu rata-rata berteman dengan orang Jawa. Jadi yo iso ngomong Jawa. Oh iya. Iso ngomong Jawa gitu. Di sana banyak puja kesuma. Puja kesuma. Emang kebanyakan teman-teman saya di Sumatera itu kan transmigrasi, Bang ya. Transmigrasi dari Jawa, kemudian yaitu berteman dan terpengaruh oleh kultur-kulturnya, akhirnya bisa berbicara bahasa Jawa gitu. Oke, Abang. Jadi ini dari tema besar kita tadi itu tentang moderasi beragama, kita ada sedikit permainan ya. Akan ada 5 clue yang dari teman-teman panitia siapkan dan nantinya akan dipilih oleh narasumber kita dan di situ kita akan bahas tuntas. Oke, di sini ada 5 clue. Kenapa harus 5, Bang? Abang tahu nggak filosofinya apa? 5 itu Pancasila mungkin. Betul, ya. Dari 5 ini kita ambil dari Pancasila, karena Pancasila itu kan ada 5. Kemudian kita pilih 3 saja. Mungkin Abang. Oke, kenapa kita pilih 3 dari 5 ini? Karena memang di dalam Hindu itu banyak sekali kental dengan huruf 3. Tentunya kita mengenal dengan Trimurti, Abang ya. Trimurti itu upeti, setiti, perlina, atau kita gambarkan dengan bentuk dewa ya, yang orang-orang umum kenal gitu, lahir, hidup, mati. Selain itu juga ada tadi Tri Hita Karana, keharmonisan dengan 3 alam gitu. Jadi ya nyambung juga ya dengan nama Abang ya. Iya benar. Ada Tri Utomo ya. Tri Utomo. Mungkin filosofinya dari sana gitu. Jadi Abang pilih 5 dari 5 clue ini, Abang pilih 3. Nanti akan kita bahas tuntas. Silakan. Oke, ini ngeri juga nih 3 ini. Iya. Mana ya baiknya ya? Oke, tinggal dipilih 3 dari 5 itu. Tentunya di sini. Aku ambil dari awal aja. Siap. 1, 2, 3. Oke, ini saya simpen dulu. Oke. 3 saya ambil. Siap. Oke, kita taruh sini ya. Jadi sebelum nanti kita bahas satu persatu, tentunya clue-clue ini akan banyak berkaitan dengan ya tidak lepas dari moderasi beragama juga, dan pastinya akan banyak insight-insight baru khususnya kita sebagai generasi muda gitu. Mungkin Abang bisa ambil satu agar kita langsung dibuka nih? Ya, langsung buka. Satu dulu, oke. Ambil yang tengah dulu. Yang tengah dulu, bisa ditunjukkan nanti ke layar. Nah, budaya lokal. Budaya lokal. Nah, ini berkaitan dengan budaya ini ya. Indonesia ini, mungkin Abang sudah tahu banyak sekali budaya-budaya yang memang heterogen ya, Bang ya. Apalagi Abang tinggal di mana, Bang? Untuk sekarang? Untuk saat ini di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Asalnya dari Malang, Jawa Timur. Asal dari Malang ya. Itu mungkin bisa diceritakan datang dari Malang, kemudian tinggal di Jakarta, ada something nggak untuk budayanya gitu, kultur shock dan lain sebagainya? Oh iya. Kalau untuk culture shock memang pasti ada ya, untuk apalagi kita yang di Malang itu ya boleh dibilang apa ya, secara kemajuan kotanya pun jauh pasti kan dari Jakarta gitu kan. Dan dimana mungkin kalau waktu di Malang juga lingkungan kita pun juga nggak terlalu heterogen seperti di Jakarta ini gitu ya. Benar. Kita lebih banyak mungkin
ya karena di Malang juga kita berada di mayoritas orang Jawa semua gitu kan. Begitu nyampe sini kan ya kita bisa melihat bahwa begitu beragamnya Indonesia ini. Ada yang mungkin dari Batak, ada yang dari NTT. Banyak rantauan lagi ya, di Jakarta ini ya. Dan mereka pun juga memiliki semacam memang memiliki sikap ataupun perilaku yang memang kadang-kadang berbeda sama kita gitu kan. Misal kalau kita ngobrol sama orang Batak gitu, mereka pasti ngomongnya keras gitu. Mungkin buat kita yang orang Jawa ini pertama kaget gitu. Ini orang ini kok sering kali marah-marah gitu. Kalau kita yang baru datang gitu kan, tiap kali ngobrol kok marah-marah gitu kan. Ataupun dengan teman-teman yang dari timur, dari NTT gitu kan, juga kurang lebih sama kan ngobrolnya gitu. Tapi ya awal-awal pasti kaget ya, karena awal kita yang belum terlalu kenal ataupun belum terlalu mengerti mereka juga pasti, apalagi kita orang Jawa ya cukup kalem lah ya gitu kan. Benar-benar. Agak takut-takut juga, cuman setelah kita ngobrol terus juga kita bisa kebetulan juga aku gabung di Pemuda Katolik ya. Betul. Di situ sebuah ormas Katolik yang mana juga pasti anggotanya pun dari berbagai daerah, berbagai wilayah gitu. Di situ juga akhirnya mengajarkan kita untuk bisa saling memahami, saling mengerti bahwa oh ya memang kalau orang Batak itu yang ngobrolnya pasti ngomongnya agak keras memang gitu kan. Ataupun dari NTT juga seperti itu gitu kan. Meskipun ya memang seperti itu, bukan karena mereka marah bukan, emang gitu. Karakternya ya. Emang kan? Karakternya seperti itu, benar. Saya dari Sumatera juga, emang karakter orang-orang Sumatera ini kan emang keras ya. Mungkin karena pengaruh lingkungan yang tinggal di gunung, mungkin harus ngomongnya agak keras-keras. Nah gitu. Itu benar. Jadi mereka panggil tetangganya kata mereka itu nggak mau bikin rumah itu yang bersebelahan sama saudaranya. Iya, paham. Sehingga untuk itu mereka memang buat rumahnya agak jauh-jauh. Nah, sehingga dari situlah ya mungkin dari nenek moyang juga ya, itu kebiasaan untuk manggil saudaranya yang mungkin jaraknya bisa 10 meter ataupun lebih gitu kan. Dan teriak-teriak gitu kan. Sehingga ya DNA-nya itu memang udah genetik ngomongnya keras gitu. Benar. Nah, itu sih yang perlu dipahami ya, agar tidak bias memaknai seorang hanya dari luarnya saja, Bang ya. Sepakat. Menarik sekali memang tadi, pastinya bakalan ada perbedaan budaya di sini. Tapi di sini tadi sudah disinggung ya, beliau di sini kan sebagai Ketua Pemuda Katolik Jakarta Pusat. Saya pengen tahu ini, mungkin bisa diceritakan dari Malang nih tiba-tiba ke Jakarta, kemudian ya bisa ikut bergabung organisasi. Apa sih yang Abang terapkan dalam bentuk organisasi ini gitu, dari budaya yang berbeda-beda ini tentunya? Pastinya kan dalam satuan ini beda-beda semua kan, Bang, gitu ya. Tidak hanya dari Jawa saja gitu. Mungkin apa yang Abang lakukan sebagai ketua di sini gitu? Jadi mungkin kalau jalan dari Malang ya, memang ya kebetulan di Malang itu ya karena memang mungkin lingkungannya juga nggak terlalu heterogen tadi ya. Benar-benar. Sehingga begitu nyampe sini pun ya pasti kita perlu sedikit lebih mengenal teman-teman. Cuman memang aku punya satu prinsip mungkin ya, bahwa setiap orang itu memiliki latar belakang maupun memiliki cerita yang berbeda-beda. Sehingga ya kita nggak akan bisa untuk menyamakan persepsi ataupun pandangan setiap orang gitu kan. Nah dari situlah mungkin jadinya aku mulai untuk mencoba memahami teman-teman ini dari berbagai latar belakang mereka, dari pendidikan mereka, dari mungkin juga masa lalu mereka, misalnya gitu kan. Nah dari situ mulai kita bisa saling bicara dari hati ke hati, bisa lebih dekat gitu kan. Sehingga dari situ juga akhirnya terbentuk satu kebersamaan. Karena kalau kita misal hanya melihat seseorang dari apa yang dia lakukan, itu kita pasti akan lebih sangat mudah untuk menghakimi orang itu gitu kan. Tapi saat kita bisa memahami, oh ternyata dia ini misal ada broken home, ataupun dia juga memang dia dulu dari keluarga yang kurang. Atau seperti apa, atau mungkin dia memang ada masalah di kampus seperti apa, sehingga waktu ngobrol sama kita
nggak enak kan gitu kan. Itu yang sering kurang dipahami Bang ya. Iya benar. Karena langsung menilai, oh ini orangnya cuek nih, padahal itu pasti akan ada sesuatu di belakangan gitu. Benar. Ya, ini saya lanjut lagi, ini perihal Abang bukan langsung yang pasti ada perjalanannya tentunya dimandatkan di sini sebagai ketua pemuda Katolik gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan satu di sini ialah tadi bagaimana Abang mengontrol orang-orang ini dengan latar belakang seperti tadi ya tentunya, selain berdialog gitu. Mungkin seperti membuat beberapa event dengan adanya kebersamaan, atau bagaimana Abang menerapkannya itu dengan tentunya Abang yang dari Jawa nih datang ke Jakarta kan emang hampir beberapa juga orangnya keras-keras Bang ya. Orang Betawi ini juga rata-rata keras-keras gitu lingkungannya. Bagaimana Abang menerapkan budaya Abang ini kemudian bisa menjadi leader gitu ya dalam kelompok itu gitu. Jadi sebenarnya kan kalau pengalamanku ya, kalau bagaimana kita bisa menyamakan tujuan ataupun visi itu, caranya kita sering aja kita nongkrong bareng gitu sebenarnya. Jadi dengan kita memperbanyak kegiatan yang informal ataupun yang nggak terlalu kaku gitu ya, itu kita bisa saling ngobrol, saling tahu, akhirnya kita mudah untuk bagaimana kita menempatkan seseorang itu pada porsinya. Jadi kan orang-orang itu kita tahu bahwa ada yang follower, ada yang leader gitu kan. Nah, sehingga kita nggak bisa memaksakan seorang follower untuk jadi leader gitu kan. Benar. Dan dari bagaimana kita tahu ya dari ngobrol-ngobrol, dari nongkrong, ngopi lah, meskipun nggak mesti minum kopi ya. Tapi bagaimana kita tahu, oh mereka ini memang hanya bisa untuk disuruh ataupun dikasih tugas A, dia jalan. Benar. Bukan sebagai seorang pemikir yang dia harus membuat atau merancang sesuatu. Sehingga dari situlah mungkin karena kita bisa komunikasi dan sebagainya, sehingga juga dari teman-teman juga memberikan kepercayaan pada saya untuk menjadi Ketua Pemuda Katolik Jakarta Pusat. Iya, emang benar. Untuk melihat karakter seseorang itu kita harus butuh banyak dialog Bang ya. Sepakat. Banyak dialog, banyak bertemu tentunya. Kan sekarang itu pemuda-pemuda sekarang ini sering dibedakan dengan introvert, ambivert, dan ekstrovert gitu ya. Jadi ada yang pendiam, ada yang nggak mau nongkrong gitu ya. Ajakannya mikirnya mereka buat apa nongkrong, cuma ngobrol-ngobrolin hal yang imajinatif gitu. Tapi satu sisi ya kayak tadi ya dampaknya Bang ya, dampaknya kita bisa mengenal satu sama lain, kemudian bisa ya tahulah gimana latar belakangnya, menambah relasi gitu tentunya. Dan tentang introvert sendiri ya, sebenarnya waktu awal aku tuh seorang introvert. Iya, aku tuh seorang introvert. Tapi mungkin karena aku juga belajar tentang kalau mungkin masa di komunikasi ataupun teman-teman yang psikologi tahu ada namanya jendela Johari. Jadi dia di situ menyampaikan bahwa kalau kamu mau sukses ataupun kamu mau bisa diterima ataupun diterima oleh orang lain gitu ya, itu kamu perlu meningkatkan. Jadi di situ ada 4 kuadran ya. 4 kuadran jendela Johari itu ada yang orang lain tahu, kita tahu, orang lain tahu, kita tidak tahu, orang lain tidak tahu, kita tahu, dan orang lain tidak tahu, kita tidak tahu. Nah, ini kalau seorang introvert itu seringkali yang lebih tinggi, yang lebih besar kuadrannya adalah orang lain tidak tahu, kita tahu. Sehingga dia benar-benar menutup orang lain untuk tahu dirinya. Padahal untuk kita bisa diterima orang lain, kita bisa misal dipromosikan di dalam pekerjaan misalnya, kita perlu menunjukkan siapa kita gitu. Nah dari situlah memang kita nggak akan bisa untuk mengatakan ataupun membuka-bukaan semua, enggak ya, tapi ada batasan. Tapi itu harus diperkecil. Kalau untuk teman-teman yang introvert ya, itu harus diperkecil sehingga orang yang bagian kuadran itu yang lebih besar itu adalah orang lain tahu dan kita tahu, kurang lebih itulah. Nanti mungkin teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Nanti bisa cari apa buku tadi Bang? Itu namanya Jendela Johari. Jendela Johari. Jadi itu lebih kepada mengenal diri kita ya.
bagaimana Sepakat. kita itu introvert, extrovert, ada lagi yang tengah-tengah nih Bang, yang kita kenal dengan ambivert, ya Ambivert, bahasanya. Jadi di saat dia ketemu orang ya dia biasa ngobrol-ngobrolnya gitu, tapi ada saat tertentu ia ingin merasa sendiri gitu. Nah, orang-orang seperti inilah yang benar perlu dirangkul, kemudian sering banyak berdialog tentunya, karena Sepakat. kalau saya belajar di komunikasi, orang sekarang tuh susah mendengar. Menjadi komunikan tuh susah. Dia maunya ngomong terus, tapi tidak bisa Sepakat, menjadi sepakat. pendengar gitu. Itu menarik sekali ya tadi tentang budaya lokal ya. Dari mana Kak Wahyu nih, saya panggil abang, malah manggil Kak sekarang. Bang Wahyu ini dari Malang, kemudian dimadatkan menjadi ketua gitu. Jadi konotasinya budaya ini kan bisa dibilang adalah habits ya Bang ya. Habits Sepakat. yang abang lakukan di daerah, kemudian dikembangkan dalam bentuk komunitas, itu sangat sulit sekali kalau tidak mempunyai leadership yang baik gitu ya tentunya. Yaitu tadi tentang budaya lokal. Banyak insight yang kita dapat. Nanti kita akan bahas-bahas lagi. Ini ada 2 lagi nih Bang. Itu baru 1 ya. Baru 1. Udah banyak nih insight-nya. Mungkin Abang bisa langsung pilih 1 lagi. Satu lagi ya. Oke. Nah, ini. Sumpah Pemuda. Oke, ini menarik sekali nih. Hari. Kita generasi muda ini tidak jauh-jauh dengan ini. Karena dulu ya, pendahulu-pendahulu kita itu sangat mempertahankan, bahkan memperjuangkan generasi muda ini agar bisa mempunyai critical thinking, Bang ya, berpikir kritis. Saya pernah baca itu Bang di PISA ya, Programmer Assessment Student, di mana PISA Indonesia ini sangat rendah sekali Bang dalam critical thinking gitu, dalam berpikir kritis ataupun menyelesaikan suatu masalah. Apalagi saya termasuk Gen Z ya, yang tentunya cepat sekali depresinya gitu. Nah, dari Abang nih memaknai Sumpah Pemuda ini dalam mengimplementasikan kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia tentunya, bagaimana dalam komunitaskah kita perlu belajar untuk tadi mungkin berdialog, berkomunikasi gitu, atau memang ya sudah sendiri-sendiri gitu ya, belajar otodidak. Lebih baik mana sih Bang gitu menurut Abang? Oke, jadi kalau untuk bagaimana kita belajar pasti akan lebih besar kalau kita bisa bergabung dalam komunitas. Ya, apalagi kalau misal tadi bahasa tentang moderasi beragama ya. Iya benar. Itu kita juga perlu untuk mungkin berkomunitas ataupun berjejaring dengan teman-teman yang lintas iman. Jadi mungkin ada teman-teman dari OKP itu ada GP Ansor, Muhammadiyah, Muhammadiyah, lalu juga ada dari Gema Budi untuk teman-teman Buddha, lalu juga ada dari Pakin pemuda Konghucu, terus juga ada juga Gamki itu yang Kristen, juga ada Gema Bakti. Nah, kalau kita sering berkegiatan ataupun berjejaring, terus juga sering berdialog, membangun ya nggak perlu yang formal lah ya, kita ngopi bareng, sering ketemu, ngopi bareng sering itu ketemu aja. Itu sangat membantu untuk kita bisa membangun persepsi ataupun kesamaan pikir lah. Sehingga kita juga nggak berpikir tentang bahwa agama ataupun keyakinan yang A, B, C ini salah atau apa gitu kan, itu nggak perlu. Iya. Itu. Jadi, lalu benar. Terkait Sumpah Pemuda ini juga ini menarik juga. Jadi saya mau sharing sedikit. Jadi kalau tentang Sumpah Pemuda ini, kita itu sebagai bangsa Indonesia harus bangga karena jauh sebelum Amerika Serikat itu memahami ataupun mengerti tentang pembebasan politik apartheid yang dilakukan oleh siapa itu ya? Aku lupa. Itu sekitar tahun 1950. Iya. Itu Indonesia sudah lebih dulu mengenal bahwa kita perlu membangun kesamaan visi satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Jadi kita di dalam Sumpah Pemuda ini kita jadi tahu bahwa kita ini lebih besar, lebih hebat daripada
Amerika Serikat Iya, sebenarnya. benar. Apalagi di saat itu kita sebagai bangsa Indonesia, Nusantara yang terpisah dari berbagai pulau, Iya. dan saat itu pun juga tidak semudah ini sekarang seperti komunikasi dan sebagainya ya. Benar, Tahun 1928 kita tahu seperti apa gitu Radio kan. aja susah ya. Radio aja susah. Gimana kita bisa ngumpulin teman-teman dari Aceh, dari Benar. Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, NTT untuk bisa bergabung dan memiliki satu visi, satu misi yang bersama untuk apa? Membentuk atau membangun Indonesia. Itu luar biasa. Itu sangat luar biasa. Dan itu harusnya bisa menjadi satu semangat kita juga dan bisa kita apa? Bisa kita jalankan lagi, bisa kita lanjutkan lagi semangat ini. Apalagi sekarang kita sudah mungkin 4 tahun lagi ya menuju 100 tahun Sumpah Pemuda. Iya, betul. 4 tahun Ini lagi, benar. harusnya juga bisa menjadi satu momen yang luar biasa. Kita sendiri di Jakarta Pusat juga memiliki satu mungkin semangat juga itu untuk menuju 100 tahun Sumpah Pemuda. Wow. Ini juga menjadi PR kita bersama. Tahun 2028 nanti seperti apa Indonesia? Seperti apa pemuda Indonesia ini? Apakah kita masih berkutat pada masalah-masalah perbedaan ideologi, Betul. ataukah kita sudah memiliki satu kesamaan visi seperti yang dilakukan oleh para pendahulu kita, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Iya, benar. Ini jadi note yang luar biasa sekali ya, note yang perlu ditanamkan untuk generasi muda ini. Jadi jangan jauh-jauh dulu ke generasi emas 2045 Bang ya. Iya. 2028 dulu kita lihat, atau enggak kita lihat hari ini beberapa tahun ke depan lah. Generasi muda ini seharusnya yang tadi sudah disampaikan sebagai pemantik ya dari Sumpah Pemuda itu yang memang pendahulu kita sudah memperjuangkannya, jangan sampai kita mengacaukannya lagi begitu. Sepakat. Jadi memang sangat terlihat sekali ini dalam konteks moderasi beragama, dengan adanya suatu komunitas, kemudian kita bisa menyamakan satu visi, yaitu Indonesia tentunya akan lebih mengenal satu sama lain gitu Bang. Namanya moderasi itu kan open-minded Bang ya. Benar. Berpikir terbuka, tidak terlalu fanatik dengan keyakinan ataupun habit diri kita sendiri gitu. Iya, benar. Jadi ini bisa menjadi note untuk generasi muda kita, ini termasuk saya juga sebagai Gen Z di sini, agar bisa mengimplementasikan tentunya apa yang akan kita lakukan di beberapa tahun ke depan. Menarik sekali ya Bang ya. Ini Siap. bakalan kalau dilanjut lagi nih, kita bakalan panjang perbincangannya tentang Sumpah Pemuda. Jadi itu banyak sekali tadi insight-nya, semoga teman-teman bisa mencatat ya. Karena yang tadi kita bahas adalah tentang moderasi beragama, tentunya jadi tidak jauh-jauh dari sana, agar keyakinan apapun, etnis apapun itu harus bisa berpegangan teguh pada satu visi yang tentunya tadi kita harus sering berbaur ya Bang ya, sering berbaur, jangan ya menjadi branding diri sendiri. Itu sekarang kalau nggak punya branding susah Bang. Benar. Mungkin ada yang disampaikan lagi nih tentang Sumpah Pemuda nih. Mungkin ini juga bisa jadi satu hal yang bagus ya, yaitu saya itu bergabung di dalam komunitas namanya Temu Kebangsaan. Temu Kebangsaan Orang Muda. Di situ kita ini adalah sebuah komunitas juga, yang mana di situ dibentuk oleh dari Komisi Kemudaan KWI, lalu juga dari PGI, terus juga dari Gus Durian, lalu ada ANPTI dan Prada juga di situ. Betul. Nah, di Temu Kebangsaan ini juga satu praktek yang bagus adalah kita dikumpulkan dari berbagai komunitas ataupun lintas iman ini, tapi di situ kita sama sekali tidak membahas tentang agama, sama sekali kita tidak membahas tentang iman. Kita anggap bahwa setiap orang memiliki hak dan memiliki keyakinan masing-masing yang ya sudah itu adalah hak ataupun keyakinan mereka. Betul. Tapi kita lebih fokus pada apa masalah bangsa ke depan. Nah, jadi di situ kita juga lebih diskusi tentang bagaimana tentang masalah korupsi, atau juga kita FGD tentang pendidikan, tentang
mungkin juga lapangan pekerjaan, Betul. lingkungan yang sekarang juga kita rasa semakin nggak tentu ya, Iya. dengan adanya pemanasan global ini gitu. Betul. Overheat sekarang. Overheat malahan. Panas banget. Itu lebih utama di situ. Jadi kita anggap bahwa kita udah selesai lah dengan masalah kebangsaan ataupun masalah perbedaan lintas iman ini gitu. Tapi kita memiliki tantangan lebih besar, yaitu tentang Indonesia ke depan seperti apa. Betul. Itu jadi note yang luar biasa lagi nih. Yang perlu dipikirkan itu ya. Jadi jangan berkutit tentang ini keyakinanmu seperti ini, kamu orang mana, etnis mana, kelompok mana. Sekarang ada masalah yang lebih besar yang perlu kita bahas tentunya di sini gitu. Dengan dengan budaya masing-masing akan menambah insight baru tentunya ya dalam Indonesia yang heterogen ini gitu. Luar biasa sekali Bang tentang Sumpah Muda. Tapi kita sampai sana dulu karena masih ada satu tema lagi yang akan kita bahas di sini. Silakan Bang, buka. Tema terakhir. Wah, media sosial. Media sosial. Nih ibarat media sosial nih intinya dari semua peradaban ya, peradaban, perubahan, distraksi semuanya dari media sosial tentunya. Benar. Oke, jadi begini. Kita ini sangat relevan sekali ya dalam moderasi maupun dalam suatu komunitas. Media sosial ini menjadi bahan pokok ya dalam penyebaran maupun dalam penyampaian aspirasi tentunya. Anak muda sudah sering memakai ini bahkan hampir 24 jam gitu media sosial. Nah, kelebihan informasi itu kita kenal dengan surplus informasi ini membuat kita sebagai generasi muda ini bias Bang. Memaknai sebuah keyakinan, ada berita tentang keyakinan yang belum tentu benar, ya kita salahkan, kita judge langsung gitu. Nah, bagaimana mengatasi hal ini kita sebagai generasi muda yang bisa dibilang sudah memahamilah lapangan seperti itu gitu. Silakan Bang. Jadi kalau untuk generasi muda ya. Jadi kita tahu bahwa ada Gen Z ini yang teman-teman yang memang menurut saya memiliki satu kelebihan ataupun keunikan bahwa teman-teman Gen Z ini adalah mereka digital native ya kalau boleh dibilang, bahwa mereka ini begitu lahir sudah kenal internet gitu. Beda sama mungkin generasi sebelumnya yang memang milenial ya bahasanya. Ya milenial itu baru mengenal internet mungkin di sekolah mereka. Betul. Gitu. Nah, sehingga di sini memang kita tidak bisa mungkin menyalahkan atau seperti apa bahwa teman-teman Gen Z ini lebih mendengarkan internet dibanding guru maupun orang tuanya gitu. Orang tua atau pemuka agama. Betul. Sehingga ini udah mereka dari lahir itu sudah tahu bahwa internet adalah yang ibu dari semua pengetahuan gitu ya. Sehingga kata-kata orang tua, kata-kata mungkin pemuka agama, tokoh masyarakat itu sulit untuk bisa mereka dengarkan gitu loh. Karena orang tua ngomong apa? Oh, emang bener mah? Dicari dulu di internet. Enggak, di Google katanya seperti ini. Nggak bisa gitu, nggak bisa kita paksa gitu. Benar. Tapi di sini juga sebenarnya juga satu kelebihan juga bahwa sebenarnya kalau teman-teman Gen Z ini bisa memahami dan mengerti bagaimana memilih informasi yang benar gitu. Betul. Bagaimana kita mencari informasi yang bukan hoax ataupun bukan buatan orang-orang yang nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Karena kita tahu bahwa sekarang bahkan anak SMP aja bisa bikin website. Betul. Dan mereka bisa ngisi terserah mereka gitu kan. Dan apakah kita percaya sama itu? Nah, ini adalah literasi yang harus kita pahami dengan teman-teman juga. Emang benar seperti itu? Emang misal ada kejadian A gitu ya. Emang benar? Kita cek dulu kebenaran berita itu di mungkin media-media yang terpercaya, media mainstream gitu. Betul. Sehingga dari situ kita juga bisa memutuskan bahwa ini ternyata hoax kok. Ternyata di media ini nggak seperti itu gitu. Ataupun di media ini nggak ada bahasan seperti itu gitu. Karena sekarang pun misal di TikTok ya, mohon maaf. Video tahun lalu itu bisa diputar hari ini dan bisa dianggap bahwa itu kejadian hari ini. Iya, benar-benar. Nah, sehingga itu juga mungkin jadi tantangan juga untuk teman-teman
kita di sosial media ya. Bagaimana kita bisa memilah dan memilih informasi itu? Apakah kita tahu apakah benar? Jadi mungkin dulu juga Kominfo udah sering mengeluarkan ya tentang bagaimana langkah-langkah milih informasi gitu kan. Kalau kita dapat informasi, kita tuh memang seringkali pengennya langsung nyebar kan. Iya, karena betul. kita ingin menjadi yang pertama untuk wah ini memang orang Saya yang tahu duluan. Iya, yang tahu duluan gitu kan. Padahal kita perlu mungkin tanya kita pastikan dulu apakah Betul benar atau tidak, benar atau tidak gitu. Lalu juga nanti kita cek dari media-media mainstream itu, terus juga kita pastikan dari berbagai media gitu kan. Nah kalau mungkin benar, nah kita pun juga bisa memilih apakah ini mau dibagi atau nggak perlu kalau memang itu sudah sebuah informasi umum gitu kan. Nah disitulah mungkin tantangan dari generasi ini untuk itu. Jadi lebih kepada kita tuh harus lebih banyak kritis ya tentang informasi Bang ya. Benar. Critical thinking tadi ya. Critical thinking gitu bahas tadi. Sharing sebelum share gitu ya. Iya benar itu. Jadi harus harus kita saring dulu. Saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing ya bahasanya. Saring sebelum sharing gitu. Jadi lebih kita bisa mencari tahu dulu ini kebenarannya bagaimana karena balik lagi nih agar tidak terjadi perbedaan pendapat kemudian menjadi salah satu masalah terpecah belahnya gitu Bang. Karena cepet banget yang tadi Abang bilang, bahkan anak muda sekarang lebih percaya internet ya. Benar. Abang kalau tahu Coki Pardede itu kitabnya katanya Wikipedia. Kenapa? Karena dia ateis, jadi dia mengatakan bahwa kitabnya Wikipedia. Makanya selain intelektual yang perlu kita pelajari, pengetahuan emosional juga perlu kita pelajari Bang. Sepakat. Ini dalam moderasi beragama ini kita perlu lihat juga ya, tentunya selektif dalam memilih informasi agar tidak ya kayak tadi berita beberapa tahun yang lalu di-share di-upload sekarang kita percaya gitu. Ini harus cari tahu dulu. Bahkan kalau kita bisa mempergunakan dengan baik, banyak kok sebenarnya media-media yang memang independen gitu ya. Iya, memberikan informasi tanpa kepentingan. Nah, ini satu lagi nih Bang. Kita ke politik dikit ya. Agak banyak nih kayaknya. Jadi gini, media sekarang kan kebanyakan ya tadi tidak independen. Masih ada beberapa media yang punya tendensi ya kepentingan kelompoknya gitu. Nah, ini yang menjadi algoritma anak muda tentunya akan menjadi permasalahan karena yang di-share nih seperti kemarin tuh masalah kubu-kubuan kan media-media tersebut, media yang di TV itu kan milik beberapa kader ya. Pastinya akan menjadi informasi yang bias gitu. Karena dengan perbedaan itu kan pasti takutnya menimbulkan perpecahan dan yang sebagainya. Sampai sekarang katanya masih ada yang sakit hati dan lain sebagainya gitu. Nah kita sebagai abang gitu, sebagai generasi muda, bagaimana menanggapi hal tersebut gitu? Apa yang perlu kita lakukan? Jadi kalau masalah masalah keberpihakan media gitu ya. Benar. Jadi kita perlu tahu bahwa mungkin dari pengertian adil sendiri. Adil itu apa sih sebenarnya? Adil itu kalau menurut saya sama. Kalau Abang gimana? Kalau misal sama nih, satu orang kaya, satu orang miskin. Yes. Terus mereka sama-sama dikasih beras 5 kilo. Mana lebih membutuhkan? Yang miskin. Tentunya. Yang miskin. Betul. Yang kaya butuh nggak? Enggak, karena dia udah kaya. Nah, sehingga di sini adil itu adalah kita berpihak. Sebenarnya adil itu ada keberpihakan. Jadi kalau misal memang dia miskin sama kaya, ya kenapa kita nggak ngasih yang miskin gitu? Betul. Kaya nggak perlu gitu kan? Ya seperti halnya kayak kita mungkin BPJS dan sebagainya. Itu juga kan sebenarnya keadilan dari negara seperti itu. Jadi yang kaya ya udah nggak perlu bayar atau apa, tapi yang miskin yang diberikan mungkin bantuan gitu kan. Seharusnya. Nah, tapi kembali lagi tadi seperti media yang berpihak ya. Memang kita juga nggak bisa memaksakan bahwa setiap media itu harus netral dan sebagainya. Karena kita tahu sendiri bahwa sekarang kebutuhan untuk ya setiap
orang yang kerja di situ juga pasti punya keluarga, pasti Betul. butuh makan gitu kan. Sehingga memang susah kalau kita minta mereka sebagai media yang benar-benar tanpa kepentingan gitu ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi ataupun kita perlu pahami adalah kita sebagai manusia kita juga punya kita juga punya hak ataupun kita juga punya kemampuan untuk kita bisa memilih mana media yang mungkin benar dan juga mungkin bayaran atau titipan gitu kan. Betul. Dan mungkin memang kalau di era media sosial saat ini ya, kita tahu ada namanya bubble effect. Oke, apa itu Bang? Bubble effect itu adalah bubble itu kan seperti bola yang terbentuk, misal kayak dari bola sabun gitu loh. Dari sabun kan bubble-bubble gitu kan. Iya, Nah, bubble effect ini adalah efek yang ditimbulkan oleh sosial media, di mana kita jadi tertutup oleh informasi yang lain. Oh. Jadi ini yang terjadi kalau mungkin teman-teman bisa nonton video tentang kemenangan Donald Trump di Amerika, itu kan ada filmnya tuh, yang mana Facebook dituntut saat itu. Iya benar. Bahwa mereka manfaatkan bubble effect ini. Tapi itu pun juga kalau kita bisa melihat kejadian mungkin waktu kemarin intoleransi di Jakarta dan sebagainya, itu pun juga sebenarnya efek dari bubble effect itu. Ya mungkin bukan di Jakarta aja, tapi dari pilkada sebelumnya yang mungkin juga cukup intoleran ya waktu sebelumnya ya, bukan yang tahun ini. Benar. Itu kan juga cukup intoleran. Itu sebenarnya disebabkan oleh bubble effect, di mana itu adalah algoritma yang dibuat oleh sosial media untuk digunakan kepada orang yang mungkin untuk bisnis karena kita hanya akan mendapatkan materi ataupun tema-tema yang kita inginkan gitu kan. Kita suka mobil A gitu. Ya udah, kita akan dapat info tentang mobil A itu. Iya, benar. Kita nggak akan dapat mobil C, D, E dan sebagainya. Algoritmanya begitu terus tuh. Algoritma, sehingga itu menimbulkan bubble. Nah, ya bahayanya adalah kalau di politik kita menjadi hanya mendapatkan informasi dari satu pasangan ini aja. Kita nggak bisa mendapatkan informasi dari dalam tanda kutip lawannya gitu kan. Kan kita juga sebagai orang muda juga kita perlu menimbang juga. Ada referensi lah ya. Iya, ada referensi lain gitu. Sehingga tapi dengan sosial media ini sebenarnya kalau kita tahu bahwa dulu Facebook sempat digugat karena ada bubble effect ini. Iya benar. Dan Facebook, Instagram, meskipun saat ini ya mungkin masih ada, tapi mereka sudah tidak terlalu ke politik ya. Mungkin. Kalau dulu memang itu bisa dimanfaatkan, bahkan iklan dan sebagainya bisa. Nah sekarang yang perlu kita waspadai adalah TikTok ini. TikTok ini memiliki efek bubble cukup tinggi menurut saya, karena dia ini juga sangat dia memang ditujukan untuk bisnis, sehingga mempermudah para pengusaha ataupun pemilik bisnis ini kalau dia mau ngiklan ke segmen pasar yang tepat gitu kan, sehingga kita sebagai pasarnya juga apa yang kita sukai yaitu yang masuk ke kita gitu kan. Betul. Tapi ini bahaya kalau di politik, karena kita akan bisa hanya dapat satu informasi tanpa mendapatkan informasi yang lain. Nah ini yang kita sebagai generasi muda harus sadar dan harus memahami ini, sehingga kita tidak tidak hanya mendapatkan informasi dari satu hal, tapi juga kita berusaha untuk mendapatkan informasi dari hal-hal yang lain juga. Referensi. Baik lagi ke kritis tadi mungkin Bang ya. Benar. Harus banyak. Kalau memang kita sudah tahu media ini tidak ada yang netral ya, anak mudanya harus speak up ya gitu. Benar. Makanya kebanyakan ada beberapa anak muda, generasi muda gitu ya, yang memang tidak mempercayai media lagi, mereka speak up gitu. Mereka membuat suatu mungkin orasi dalam media sosial. Kalau nggak salah sekarang itu ada channel Malaka Project, mungkin Abang tahu. Oh iya. Ya, itu yang berbasis Ferry Irwandi. Ya, Ferry Irwandi yang berbasis Tan Malaka gitu. Ya. Dia memberikan edukasi di situ. Mungkin teman-teman juga bisa cari gitu. Dan di sini satu lagi, apakah kita nih tentunya sebagai anak muda bisa membuat konten seperti ini kah, atau
hanya ikut nimbrung di kolom chat gitu, komentar dari sosial media. Gimana menurut Abang? Sepakat. Jadi khususnya teman-teman dalam hal moderasi beragama ya, ini memang menjadi satu tantangan kita bahwa saat ini media sosial itu sangat dibanjiri oleh mungkin hate speech, mungkin juga bahasa-bahasa yang kurang karena mereka tidak paham ya tentang moderasi, tentang keberagaman dan sebagainya gitu. Sehingga mereka hanya menyampaikan, atau mungkin juga itu ya kita tahu sendiri bahwa ada juga buzzer dan sebagainya yang memang ditujukan seperti itu ya. Nah, ini menjadi tantangan kita yang peduli terhadap moderasi beragama. Bagaimana kita bersama-sama mungkin membanjiri informasi di media sosial ini dengan nilai-nilai moderasi. Bagaimana kita membangun mungkin semacam persepsi gitu ya tentang bagaimana kita hidup bersama, bagaimana kita walaupun kita berbeda gitu kita bisa bekerja sama dengan teman-teman dari lintas iman, lintas agama lain gitu. Satu hal yang bisa kita lakukan itu adalah kita bisa melakukan yang namanya dialog karya. Dialog karya. Jadi mungkin kita tahu bahwa ada bahasa dialog ya. Dialog itu kan seringkali kita berpikiran bahwa ini adalah sebuah diskusi tentang mungkin tentang teologi ataupun tentang kepercayaan mereka gitu kan. Tapi ada satu hal yang namanya dialog karya, di mana di situ adalah bagaimana kita bersama-sama melakukan sesuatu untuk bersama-sama melakukan sesuatu lah gitu ya. Karya ya modelnya. Karya. Jadi misal kita kerjasama dengan teman-teman mungkin GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, kita membersihkan masjid misal, ataupun kita mungkin bisa nanam pohon. Karena dengan kegiatan-kegiatan seperti ini malah secara tidak langsung kita membangun dialog sebenarnya gitu kan. Tidak harus yang berupa dialog serius gitu ya. Kritis banget itu yang benar. Kegiatan-kegiatan yang biasa, tapi bagaimana kita bekerja sama, kerja bersama sehingga kita bisa kenal satu sama lain. Dan itu bisa membuat kita jadi lebih mungkin respect, lebih menghormati, lebih menyayangi kan ya dengan teman-teman yang lintas iman ini. Dengan lintas iman. Iya benar sih Bang, biar biar kita juga bisa memberikan informasi ataupun ya tadi ya memberikan konten-konten yang positif tentunya. Misalnya kita ada event bareng, kita videokan, kita upload fotonya gitu, kita buat flyer ataupun event-event akbar yang mengajak semua lintas iman, itu menjadi salah satu dampak bagi kita juga sebagai generasi muda tentunya. Karena ya memulai hal baru itu harus dari kita sendiri Bang ya. Gitu. Jadi ini banyak sekali ya teman-teman Prada dimanapun berada, insight yang sangat luar biasa dengan Abang Wahyu, saya panggil Bang Wahyu di sini. Ya tadi banyak sekali yang perlu menjadi note kita sebagai generasi muda tentunya. Dan semoga itu bisa menjadi gambaran kita semua harus bersikap seperti apa. Dari tadi Sumpah Pemuda, budaya lokal, kemudian media sosial, itu mempunyai kajian relevan. Bagaimana kita bisa memaknai moderasi beragama ini gitu. Agar tidak hanya mementingkan keyakinan sendiri ya, berkutit dalam permasalahan itu, tapi tadi dialog karyanya diperbanyak. Kita harus membuat apa? Bagaimana ke depannya gitu. 2028 sudah dekat, itu akan menjadi tantangan kita sebagai generasi muda. Mungkin itu saja. Siap. Abang Wahyu, ini nggak kerasa ini udah beberapa menit kita ngobrol. Benar. Lain kali kalau memang ada waktu kita banyak berbincang-bincang lagi. Siap. Tentang moderasi beragama ini. Terima kasih sudah hadir, dan tentunya sekian sahabat Prada dimanapun berada. Dari saya Dewa Gede Brahmanca, dan tentunya narasumber hebat kita yaitu Kak Julius Wahyu Tri Utomo. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Okay, and cut.